natakalamu fi awali liqa'in istikhdamu al-ayyam wat-tarikh wasyahrul qamari wal hijri was-sanah. Setiap kita berjumpa harus mampu menggunakan bahasa Arabnya hari, tanggal, bulan Hijriah, bulan Masehi, dan tahun. Sekarang dicatat supaya nanti sudah langsung bisa menggunakannya. Uktub al-an. Al-yauma, ditulis. Al-yauma yaumul jumu'ah. Boleh? Yaumul jum'ah boleh. Memnya boleh disukun, boleh didomah. Al-jumu'ah, al-jum'ah. Kalau di dalam Al-Quran, memnya domah. Surah Jumu'ah. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu di dalam Al-Quran ya, boleh Jum'ah, boleh Jumu'ah. Al-yauma yaumul jumu'ah. Al-awwalu min Ibril. Al-awwalu min Ibril. Kalau lari ngacir. Kalau bulan Ibril. Al-awwalu min Ibril. Sanata alfaini. Sanata alfaini. Sanata alfaini. Wasnaini. Wasnaini. Wa isrina. Wa isrina. Miladiyatan. Miladiyatan. Saya ulang. Al-yauma yaumul jumu'ati al-awwalu min. Gunanya begitu. Jadi setelah tanggal ada min. Al-awwalu min Ibril. Sanata alfaini wasnaini wa isrina miladiyatan. Terus al-muwafiqu. Al-muwafiqu yang bertepatan. Al-muwafiqu fi. Al-muwafiqu fi at-tasi'i wal isrin. Al-muwafiqu fi at-tasi'i wal isrin. Bertepatan tanggal 29. Al-muwafiqu fi at-tasi'i wal isrin. Min Sya'bana. Min Sya'bana. Sanata alfin. Sanata alfin. Wa arba'imi'atin. Wa arba'imi'atin. Sanata alfin wa arba'imi'atin. (1.400) wa salasin wa arba'ina. Sanata alfin wa arba'imi'atin wa salasin wa arba'ina hijriyatan. Hijriyatan. Saya ulang. Al-muwafiqu fi at-tasi'i wal isrina min Sya'ban sanata alfin wa arba'imi'atin wa salasin wa arba'ina hijriyatan. Kita kasih modal. Al-wajibu lakum kulla yaumin an tatakallamu fi hadhihi al-lughatil arabiyyah min haitsu al-yaumi wa tarikh wal asyhri was sanah.
miladiyatan kanat au hijriyatan. Nah, begitu ya. Jadi setiap hari ibu bapak tinggal nyontek mengikuti tanggal aja yang berubah sama hari kan. Kalau besok hari Sabtu, al yauma yaumus sabti. Tanggal apa? Tanggal berapa? Sekarang tanggal 1 ya? Ya kan? Iya. Benar. Iya. Tanggal 1 Iya. ya. Besok berarti tanggal 2. Asani ya, asani min Ibril. Sanata alfaini wa 2020 ya. Sanata alfaini wasnaini wa asyrina miladiyatan. Al muwafiqu fi al awalu min Ramadan. Besok ini al awalu min Ramadan sanata alfin wa arba'imiatin wa salasin wa arba'ina hijriyatan. Nah, begitu ya. Coba ini atas nama Tri garis miring Anil. Ma ismuka ya akhi. Jenengmu sapa iki? Kok ini ada 2, ada Tri, ada Anil. Ini 2 ya, suami istri ya? Iya, Bapak Arois, Bapak. Ya, iya, Roisul Fasli ya. Yang kemarin nggak masuk ya. Iya, Bapak. Yang ngaku Tri Wahyuningsih yang hadir kemarin, yang Alfa Anil Hamka Syafi'i, Al-Maliki, Al-Hanafi, siapa lagi? Asy-Syafi'i, wis 3 mazhab di rangkai semua. Baik, anta ya akhi Anil. Bapak boleh tanya, Bapak kenapa pakai Isrin ya Pak, bukan Isrun? Nanti. Oh, baik. Syukran, Pak. Ikuti dulu ya. Nanti tak jelas. Bapak. Ayo, Anil, coba. Al-yawma yaumul jumu'ah. Ayo. Nggak ada suaramu, Mas. Dari kemarin ini kayaknya yang Mbak Trinya suaranya bermasalah. Saya kelihatannya di mananya. Kelihatannya sudah waktunya lem biru, Mas Anil. Nah, lem biru. Ini laptop apa pakai handphone? Nggak tahu nih. Lem biru, ganti yang baru. Ini bisa nih. Ganti handphone. Ya. Berarti laptopnya lem biru ya, Mas Anil ya? Iya, Ustaz. Ya. Oke. Apa perlu dibeliin sama apa namanya Mbak Tri? Mbak Tri tolong belikan itu. Sebelahnya itu. Padahal, ayo. Al-yawma yaumul jumu'ah. Al-yawma yaumul jumu'ah. Al-awwalu min Ibril sana. Alfaini sanata alfaini wasnaini wa isrina miladina. Miladinia. Nambah non bid'ah itu. Miladiyatan. Miladiyatan. Garis miring tambah satu lagi garis miring lil miladi. Ya, boleh miladiyatan, boleh lil milad. Kedua-duanya lazim ya, kedua-duanya lazim dipakai oleh orang Arab. Miladiyatan ada ya nasab, ya usifah, atau lil milad. Ya, miladiyatan atau lil milad. Coba diulang, Mas. Baik, Ustaz. Bismillah. Al-yawma yaumul jum'ah. Al-awwalu min Ibril sanata alfaini wasnaini wa isrina miladiyatan. Lil milad. Lil miladi. Terus al-muwafiqu fi tasi'i at-tasi'i wal isrin. At-tasi'i wal isrin. Biar kita tahu bahwa di situ ada alif lam. Oh ya. Fi at-tasi'i wal isrina
min sab Mas min Mas Anil, Sya'bana. Mas Anil, shin. Fitasifi atasi'i wal ishrin. Monyong nih. Ini Oh. mulut saya, Mas. Wal Ish Ah, ishrin ya, betul. Min, wal ishrina min Sya'bana nah, sanata alfi wal alfin, wa- sanata alfin, alfin wa wa arba'i mi'atin, wa arba'i mi'atin wa Mhm. salafi wa wa arba'i salasin, tidak ada alif wa lam. salasin Ah, wa arba'ina hijriyatan. ya, mumtaz, sahih. Coba ganti sebelahnya, Mas Anil, Mbak Tri. Exact. Enggak, sebentar. Ya, Ustaz. Bismillahnya jangan gitu, Mbak. Masuk bismillahirrahmanirrahim. Rahim itu mat arid li sukun. Ya, Rahim itu mat arid li sukun dalam ilmu tajwid. Terus kan dia Al-Qur'an. Ayat pertama surah Al-Fatihah. Jadi mau di dalam mushaf, di luar mushaf, tetap sesuai dengan kaidah tajwid. Dalam ilmu bahasa Arab, bentar. Rahim itu sighah mubalaghah. Waktu menengah 2. Mudah-mudahan masih ingat, tapi kalau lupa ya nggak apa-apa. Rahim itu sighah mubalaghah. Ikut wazan fa'il. Ya, ada 3. Fa'il, fa'ul, fa'al. Rahim, Ghafur, Jabbar. Jadi nama Allah yang 99 itu pola sighah mubalaghah. Maknanya amat sangat. Kalau Allah, khusus Allah maha. Selain Allah nggak boleh menggunakan maha. Rahim, maha kasih sayang. Ya, makanya panjang. Kalau rahim itu sifat musyabbahah bismil fa'il. Isim sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Maknanya biasa. Rahim, orang yang sayang. Tapi kalau rahim, maha sayang. Oleh karenanya untuk semuanya, ini bukan Mbak Tri aja. Banyak di antara kita membaca basmalah kalau tidak sedang di hadapan mushaf, sering apa? Kelebor. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Alamin. Nah gitu. Maka ini saya luruskan. Jadi kita belajar di LBIG ini menuju ke jalan yang lurus. Nah, sebab itu kita merubah kebiasaan yang salah. Ya Mbak Tri ya. Coba diulang. Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma yaumul jumu'ah. Al-awwalu min Ibril sanata alfaini wasnaini wa isrina miladiyatan. Wa isrina, wa ish sama dengan masne. Ya. Wa isrina miladiyatan au lil milad. Ya, sahih, mumtazah. Coba Al-muwafiqu Al-muwafiqu fi at-tasyi'i wal ishrina. Bentar, kalau atas itu sin, bukan shin. Tis'on tasyi'. Ya. Al-muwafiqu fi at-tasyi'i wal ishrin. Al-muwafiqu fi at-tasyi'i wal ishrina min Sya'ban sanata alfin wa arba'i min atin. Wa arba'i mi'atin. Ya idofah. Wa arba'i mi'atin. Wa arba'i mi'atin wa salasin wa arba'ina hijriyatan. Au lil hijrah. Ya, miladiyatan atau lil milad, hijriyatan au lil hijrah. Ya. Coba pemegang host. Ya. Jangan dilempar, kasihan Mas Anil. Dilempar nanti kena orang. Ya. Bentar, Bapak. Iya, kamu. Saya nyuruh kamu. Iya, benar, Bapak. Malah. Aduh. Oke, Pak. Bentar ya, Pak. Allah. Sorry, Pak. Ini Mas Anil, ini warganya yang satu ini heboh banget. Oke, Pak.
al yauma yaumul jumu'ah al awalu min ibril min sanatan alfain. Nggak pakai min, langsung Oh, Bapak, ya, sanata. Pak. Kalau bulan pakai min. Al Oke. awalu min ibril langsung sanata. Min ibril sanatan alfaini wa isnaini wa isnaini wa isrina miladiyatan al lil milad, and then al muwafiq Al muwafiqu al muwafiqu fi atasiin 14 sekarang 29 fi atasiin sekarang 29 ya. Isrin Wa isrin 29 min Sya'ban sanatan 14.000. sanata nggak boleh sanatan, dia mudhof. Kata yang mudhof nggak boleh tanwin. Sanata alfin arba'imi'ah salasa wasalasin warbain arba'ina wa arba'in ya 43 ya Pak, 40 wa arba'in ya udah. Wa arba'ina itu panjang. Oh, wa arba'ina 40 kan 40 wa arba'ina hijriyatan. Oh, lil hijrah. Hijrah Pak, oh ya lil hijrah atau ya Pak, syukran Pak. Ya. Mas Anil, pokoknya warga yang satu ini heboh. Iya, Ustaz. Aduh, saya lihatnya ini tadi udah habis sarapan, ini udah lapar lagi ini. Ya, jadi tadi ada pertanyaan kenapa wasna ini itu dalam keadaan jar. Kalau rofa isnani kan musanna. Ya, musanna sama jamak mudzakkar salim dulu waktu menengah 1, mudah-mudahan masih ingat. Rofaknya isim musanna alif, isnani, rijlani, kolamani. Tapi kalau nasab sama jar, maka dia ya. Ya, isnaini, rijlaini, ya. Yang itu kalau musanna. Kalau jamak mudzakkar salim, rofaknya wawu, isruna, salasuna. Tapi kalau nasab jar, isrina, salasina. Maka tadi sanata alfin 1000 wa arba'imiatin wa salasin wa arba'ina. Nah, itu arba'ina karena dalam keadaan jar, ya, hijriyatan au lil hijrah. Baik, sekali lagi coba Sayyid Hirlan. Sayyid, tafadhol ya Hirlan. Ini anteng banget tuh Mak Nina lagi itikaf nih. Dan tadi kirain foto, nggak bergerak-gerak. Begitu saya sebut kok langsung gerak. Baik, tafadhol ya Akhi Hirlan. Baru masuk. Ya. Kemarin belum masuk ya? Ada kemarin. Enggak, telat kan masuknya. Oh gitu, iya. Masih di Kali Pasir kan, di Kini? Sekarang saya lagi di kampung, Ustaz. Saya lagi di Di mana kampungnya? Tasik Tasik. Malaya. Wis, Masya Allah, mau Ramadan di Tasik. Jadi mau sahur bersama keluarga besok pagi di Tasik dong masih. Iya. Ya, baik ya. Tapi suara yang jelas nggak di Tasik ini? Jelas banget, Ustaz. Oh, iya jelas banget. Jelas. Ya, beda dengan apa namanya yang di Tanah Abang. Nah, di Tanah Abang tadi suaranya nggak muncul karena laptopnya. Iya. Ya Pak Anil ya. Ya, tafadhal ya akhi. Al-yauma yaumul jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma yaumul jumu'ah. Al-awalu min Ibril. Sanata alfaini wasnaini wa ishrina miladiyatan. Aulil miladi. Ya. Al-muwafiqu fi at-tasi'i wal ishrina min Sya'ban sanata alfin wa arba'i mi'atin
wa arba'ina hijriyatan awalil hijrati. Ada satu angka yang dikorupsi sama Mas Herlan. Yang mana? 3. 3-nya belum ada. Oh, Kan ini ya? 1443. Nah, sanata alfin wa arba'imiatin wa salasin. Nah, kurang salasin wa arba'ina hijriyatan. Coba diulang. Al-muwafiqu fi. Belum ketulis, Ustaz. Oh ya, ditulis, jangan dikorupsi. Kalau Iya. angka aja dikorupsi, gimana lihat duit? Apalagi orang tasnya, kalau lihat duit itu gimana, hijau semua ya, Pak Merah. Ya, dapat dari ya. Dari mana? Al-muwafiqu yang bertepatan. Al-muwafiqu fi at-tasi'i wal ishrina min Sya'ban. Sanata alfin wa arba'imiatin wa salasin wa arba'ina hijriyatan awalil hijrah. Ya, mantap. Mumtaz. Mantap itu bahasa Arabnya mumtaz. Sekarang Ustaz. Ya, excellent. Kata si indah, excellent. Very, very excellent. Mumtaz, jiddan. Sekarang. Ya, bahasanya Mbak Cici mantul. Baik, itu nanti dibiasakan setiap hari. Kalau dalam ilmu pendidikan, standar kompetensi. Kompetensi standar, kalau kita belajar bahasa Arab, baru sudah bisa menyebut nama hari, tanggal, bulan Hijriah, bulan Masehi tahunnya. Ya, minimal itu. Nanti hari Senin kita nyambung lagi. Baik, tafadzalu iftahu kutubakum. Buka bukunya. Ad-darsul awwalu al-jumlah al-arabiyah wal bayanu al-qur'aniyyu. Kata-kata al-qur'aniyyu terakhir diberi titik 2 ya-nya, kemudian diberi tasdid. Ini namanya yaun nasab, ya nasab. Ya yang nempel di isim, adanya di akhir, menjadi sifah. Itu namanya yaun nasab. Di tengah 1. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu lupa, saya masih senang. Kok begitu, Pak? Karena Bapak Ibu masih manusia. Kalau nggak lupa, saya malah takut. Berarti ini malaikat semua itu. Karena malaikat nggak pernah lupa kan? Gitu. Tapi kalau manusia wajar kalau lupa. Jadi nggak apa-apa, nggak usah risau, nggak usah lupa, kan sudah setahun yang lalu. Maafi muskilah. Ya, berarti antum nas, antum annas. Kalian semua adalah manusia-manusia. Lastum malaikah. Kalian bukan malaikat. Kelas? Al-jumlatu al-arabiyatu. Arabiyah juga yaun nasab ya. Ya nempel pada kata al-arab di akhir. Itu Pak ada tak karena al-jumlahnya mu'annas gitu. Maka harus ada tak. Al-jumlatu al-arabiyatu. Sedangkan yang di belakang nggak pakai tak karena mausufnya al-bayanu wal bayanu al-qur'aniyyu. Kalimat Arab dan penjelasan Al-Qur'an. Kalimat Arab dan penjelasan Al-Qur'an. Ya, Mas Herlan tolong dimatikan mic-nya. Oh iya. Ya. Kalimat Arab dan penjelasan Al-Qur'an. Na'rifu, kita tahu dari arafa ya'rifu. Ana a'rifu, anta ta'rifu, nahnu na'rifu. Kalau saya bertanya kepada Pak Idham, ya Idham, hal anta ta'rifu Masjid Al-Istiqlal? Saya bertanya ta'rifu untuk anta. Kalau Pak Idham jawabnya ana a'rifu. Hal antum ta'rifuna? Nahnu na'rifu. Itulah fi'il mudhari yang menyatakan fa'ilnya ana, anta, antum, nahnu. Namanya huruful mudhara'ah. Huruf-huruf yang ketika berada di awal fi'il menyatakan bahwa itu fi'il mudhari'. Na'rifu, kita kenal, kita tahu anna likulli lughatin.
anna likulli lughatin. Ini mumpung saya ingat, Bapak Ibu, kalau memberi harokat jangan penuh semuanya dikasih harokat. Sebab bahaya. Walaupun dikasih harokat lengkap, yakin bacanya benar, tapi nanti akan tergantung kepada harokat. Ketika tidak ada harokat, membacanya nanti akan mengalami kesulitan. 2L biasanya. Apa 2L? Lola, lolo. Kenapa lola, lolo? Karena biasanya ada harokat, kok ini nggak ada harokat. Nah, supaya tidak ketergantungan kepada harokat, cukup yang diberi harokat pada huruf akhir. Likulli, nah, li-nya aja di sini kasroh. Nah, supaya tidak dibaca lakul, maka lamnya yang di belakang dikasih tasdid. Ya kan, dikasih tasdid, likulli. Ya mudhaf, maka lughatin. Nah, lughatin, taknya yang di belakang. Bahwa dia mudhaf ilaih. Simatin, nah, seperti itu. Khosotan, nah, taknya dikasih fathatain. Mak, kenapa Pak khosotan? Kan simatin kasroh. Ya. Nah, ingat bahwa simatin ini jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim, nasabnya tandanya kasroh. Ya, simatin itu nasab dia. Karena apa? Menjadi isimnya anna. Asalnya anna simatin likulli lughah. Asalnya begitu. Anna simatin likulli lughatin. Asalnya begitu. Nah, sekarang isimnya anna mu'akhor. Ditaruh di belakang, khobarnya muqaddam. Likulli lughatin, khobarnya anna muqaddam. Isimnya anna itu nasab. Berbeda dengan kana. Kalau kana dulu menengah satu, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isim, menasabkan khobar. Kalau kana. Kalau inna, kebalikannya. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isim, merofakkan khobar. Nah, simatin ini isimnya anna. Nasab. Tanda nasabnya kasroh. Karena dia jamak mu'annas salim. Nah gitu. Khosotan ini menjadi sifat. Sifat daripada simatin. Kok begitu Pak? Ya iya. Simatin ini nasab. Maka ketika diberi sifat harus khosotan. Kok tidak klop dengan simatin? Nah, kata siapa? Klop banget. Simatin karena jamak mu'annas salim, nasabnya kasroh. Aturannya begitu. Khosotan sifatnya bentuk mufrad, maka nasab. Tandanya nasab fathah. Kan mausufnya jamak, Pak. Iya, simatin itu jamak. Tetapi jamaknya jamak mu'annas salim. Menurut ketentuan dulu, menengah satu, jamak mu'annas salim, kalau menyatakan orang, maka sifatnya sama-sama bentuknya jamak. Muslimatin, solihatin, mu'minatin, qonitatin. Begitu. Tapi kalau jamak mu'annas salim ini menyatakan benda, menyatakan bukan orang, Pak Anwar menghilang. Endah ngabel ya? Iya Bapak. Banyak Tadi ya, saya telepon maaf. masih itu masih apa namanya di charger di jamak mu'annas salim begitu. Kalau menunjukkan, halo, suara saya masih didengar? Dengar. Mas Anil, Siap, suara Ustaz. saya? Oh ya udah. Alhamdulillah. Kayaknya bengong-bengong. Ini suara saya didengar apa enggak? Gitu. Takutnya nanti saya keluar-keluar terus, nggak ada yang nyambung. Kasihan si Endah tuh, lotot terus tuh. Kan? Tuh. Kasihan tuh dia. Jadi jamak mu'annas salim kalau menyatakan orang maka statusnya full muslimatin solihatin.
Tapi kalau jamak muannats salim menyatakan benda bukan orang, maka statusnya dipersamakan dengan mufrad muannats. Mufrad muannats. Maka ketika diberi sifat, sifatnya bentuknya mufrad muannats seperti ini. Khosotan. Jadi khosoh itu mufrad muannats. Kenapa? Simat itu jamak muannats salim yang menyatakan benda. Maka sifatnya mufrad. Nah, mufrad itu kalau nasab tandanya fathah. Khosotan. Maka simatin khosotan. Enggak boleh simatin khosotin. Nah, itu posisi ketentuan tentang jamak muannats salim. Mudah-mudahan masih ingat pada waktu menengah 1. Tapi kalau lupa, alhamdulillah, berarti masih anas gitu. Anna likulli lughatin, bahwa bagi setiap bahasa, anna likulli lughatin, bahwa bagi setiap bahasa, simatin ada tanda-tanda. Setiap bahasa itu ada tanda-tanda. Bahasa Indonesia juga ada tanda, Arab tanda, Inggris tanda. Semua bahasa ada tanda. Khosotan yang khusus. Tandanya khusus. Fi binaiha, pada bentuknya. Fi binaiha, pada bentuknya. At-ta'biriyyi. Ini yaknya diberi titik 2, diberi tasdid. Fi binaiha at-ta'biriyyi, pada bentuk ungkapannya. Pada bentuk ungkapan. Ta'bir itu ungkapan, ya. Pada bentuk ungkapannya. Jadi ada bentuk ungkapan tersendiri. Alladzi tatamayyazu, yaknya diberi tasdid. Alladzi tatamayyazu, yang berbeda. Alladzi tatamayyazu, yang berbeda. Bihi, terhadap ungkapannya. Bihi, terhadap ungkapannya. Jadi ungkapannya masing-masing bahasa itu beda, ya. Kalau bahasanya orang Jawa, kalau nun, nah, itu ungkapannya. Tapi bahasa Arab nggak boleh. Assalamualaikum, nggak bisa begitu. Karena panjang pendek berpengaruh. Assalamualaikum, nah, itu bertanya itu. Assalamualaikum, apakah ada keselamatan bagimu? Maka punya ungkapan tersendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Apalagi mikum. Ah, sesat itu. Itu. Ya, mikum. Apalagi seperti kebanyakan orang. Assalamualaikum. Orang Batak. Assalamualaikum. Horas. Assalamualaikum. Nggak bisa. Karena masing-masing bahasa punya ungkapan tersendiri. Tatamayyazu, yang berbeda, bihi, terhadap ungkapannya, an ghairiha, dari yang lainnya. An ghairiha, dari yang lainnya, minal lughati, dari berbagai bahasa. Minal lughati, dari berbagai bahasa. Karena masing-masing bahasa punya ungkapan yang berbeda-beda, maka fa'idza ta'ammalna, memnya diberi tasdid, lamnya disukun, udah itu aja. Jangan diberi baris semuanya. Ya. Fa'idza ta'ammalna, memnya diberi tasdid, lam sesudahnya disukun. Nah, pasti benar itu. Nggak mungkin dibaca yang lain-lain. Ya. Jadi mumpung saya ingat, jadi cara memberi harokat begitu. Jangan sekali-kali harokatnya penuh. Ya. Cukup pada huruf yang kira-kira membuka peluang bacaan lain. Fa'idza ta'ammalna, apabila kita memperhatikan. Al-lughata al-arabiyyata, jadi membaca tulisan Arab harus tegas. Mana yang tasdid, mana yang pendek, mana yang panjang. Termasuk makharijul huruf. Ya, makhrajnya masing-masing huruf harus jelas. Kalau nggak jelas, membuka peluang makhraj huruf lain, maka artinya bisa berbeda-beda. Fa'idza ta'ammalna, maka ketika kita memperhatikan.
al-lughata al-arabiyyah, bahasa Arab, wajadna, kita menjumpai. Kayaknya Bu Ebah belum dimatikan, Bu, mic-nya, Bu. Iya. Nah, Ya, Ustaz. ya, nggak ingat. Lupa sih enggak, cuma nggak ingat. Ya, sama saya tadi. Wajadna, maka kita menjumpai. Annaha, bahwasanya bahasa Arab itu loh. Jadi hanya kembali kepada al-lughah al-arabiyyah. Karena dia mufrad muannas, maka domirnya ha. Kalau mudzakkar, hu. Kalau musanna, huma. Kalau jamak mudzakkar, hum. Nah, kan begitu. Dulu waktu di dasar 3. Udah lama banget tuh. Bukan lama sekali. Lamanya banget. Tamayyazat, berbeda. Tamayyazat, berbeda. An ghairiha, dari bahasa yang lain. An ghairiha, dari bahasa yang lain. Saya perhatikan dari tadi kilas Mas Anil ini dulu pernah di Asyafiyah ya, Mas? Dulu sekolahnya di Asyafiyah. Enggak, Ustadz. Enggak ya? Saya S3, Ustadz. SD, SMP, SMA, Ustadz. Ah, di mana? Di Jawa Timur, Ustadz. Oh, berarti serupa tapi tak sama. Saya Iya. masih ingat dulu ada murid saya di Aliyah Asyafiyah itu mirip, enggak lebih enggak kurang. Tadi saya ingat-ingat di mana saya ketemu ketua kelas waktu kelas 2 Aliyah di Asyafiyah di apa itu Bali Matraman. Nah, jangan-jangan murid saya dulu waktu Aliyah nih ternyata beda ya dari Beda, Jawa Timur. Di mana Jawa Kembaran Timurnya? Jawa Saya Timurnya mana? di Lumajang, Ustadz. Bos Lumajang, Jawa Timur. Iya. Nggih. Masyaallah. Ibu saking pundi? Jakarta, Ustadz. Oh, Jakarta. Mau Lumajang kok ketemu wong Betawi gitu. Yo. Itulah namanya jodoh ya. Jodoh Allah yang tahu urusannya. Ya, baik. Oke, udah gitu aja. Nanti kalau nggak saya tanyakan, saya penasaran mikir terus ini. GG. Oke, Sun. Fi binaiha, pada bentuknya. Fi binaiha, pada bentuknya. At-ta'biri, yang berupa ungkapan. Bentuk ungkapan maksudnya. Bentuk ungkapannya, bahasa yang satu berbeda dengan bahasa lain. Sedikit apa banyak? Bi umurin, dalam bentuk beberapa perkara. Bi umurin, dalam bentuk beberapa perkara. Artinya banyak apa itu perbedaan bentuk ungkapan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Apa contohnya? Wa min abrozil mazohiri, dan di antara realita yang paling tampak. Wa min abrozil mazohiri, dan di antara realita yang paling tampak. Abroz yang paling tampak, al-mazohir realita. Di antara realita yang paling tampak, allati tatamayyazu biha, yang berbeda. Allati tatamayyazu biha, yang berbeda. Al-lughatu al-arabiyyatu, ya fa'il muakhar daripada tatamayyazu. Bahasa Arab. Realita yang paling tampak yang membedakan bahasa Arab fi ta'biriha, pada bentuk ungkapannya, ya, pada bentuk ungkapannya, pada bentuk ungkapannya, anil lughatil ukhra, dari bahasa-bahasa lainnya. Anil lughatil ukhra, dari bahasa-bahasa lainnya. Apa yang membedakan bahasa Arab dari bahasa lain? Dari sisi ungkapan, annal jumlata, bahwasanya kalimat. Annal jumlata, bahwasanya kalimat. Jumlah itu kalimat. Bukan apa namanya 1 tambah 2 jumlahnya ada 3, bukan itu yang dimaksud. Jumlah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia itu kalimat.
Tapi kalau kata itu kalimah. Kalimah artinya kata, jumlah artinya kalimat. Bahwasanya kalimat fiha dalam bahasa Arab ismiyatun, yaknya diberi tasdid, ismiyatun. Ada yang berupa ismiyah, au fi'liyatun atau jumlah fi'liyah. Inilah realita yang paling tampak yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa lain, bahwa kalimat di dalam bahasa Arab ada dua. Ada kalimat yang berupa ismiyah yang diawali dengan isim, ada fi'liyah yang dimulai dengan fi'il. Kalau yang dimulai dengan isim misalnya indah tata'allamu al-lughata al-arabiyyah. Indah belajar bahasa Arab. Ini jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim. Indah itu isim. Menungso dia, manusia. Indah tata'allamu al-lugha al-arabiyyah. Bisa ismiyah, tapi juga bisa fi'liyah. Tata'allamu indah al-lughata al-arabiyyah. Maknanya sama. Tata'allamu indah al-lughata al-arabiyyah. Ini fi'liyah. Karena dimulai dengan fi'il. Tata'allamu kan fi'il. Nah itu. Bahasa Arab bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Sedangkan bahasa lain enggak ada tuh. Termasuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia hanya ismiyah. Indah belajar bahasa Arab. Enggak bisa belajar indah bahasa Arab. Enggak ada Kak begitu. Ya. Begitu juga bahasa Inggris. Begitu ya bahasa Jerman. Nah gitu. Berarti ini salah satu ciri khusus bahwa bahasa Arab itu bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Walikullin, dan bagi masing-masing bentuk jumlah, walikullin, dan bagi masing-masing bentuk jumlah, likulin, maqamuha, ada posisinya. Maqamuha ada posisinya. Alladzi yatatallabu, yang menuntut. Alladzi yatatallabu, yang menuntut. Isti'maluha. Isti'malaha, maf'ul bih, isti'malah. La di situ mansub, maf'ul bih. Masing-masing posisi menuntut isti'malaha terhadap penggunaannya. Isti'malaha terhadap penggunaannya. Jadi ismiyah maupun fi'liyah menuntut kepada penggunaannya. Artinya apa? Ketika berbentuk ismiyah, maka penekanan penggunaannya itu pada isimnya. Indah tata'allamu al-lughata al-arabiyyah. Penekanan kalimat ini pada indah. Indah yang itu loh, bukan indah-indah yang lain. Indah yang itu loh, yang memang sekarang lagi pakai baju putih, kemudian pakai jilbabnya hitam putih, pakai kacamata, ya kan? Yang lagi bergerak-gerak di ruangan itu bukan indah-indah yang lain. Nah, itu indahnya. Tapi kalau tata'allamu indah, belajarnya indah. Belajarnya. Jadi indah ketika belajar itu loh, wis heboh banget. Nah, hebohnya belajarnya itu pada fi'il. Begitulah bahasa Arab. Jadi kalau ada ayat Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah memulai kalimat ini dengan fi'liyah. Nunazzilu, fi'il kan? Berarti bagaimana Allah menurunkannya itu loh. Cara Allah menurunkannya Al-Qur'an seperti apa? Penekanannya di situ. Tapi kalau inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, penekanannya pada nahnu, Allah. Allah menurunkan Al-Quran itu dan Allah pula yang menjaganya. Nah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha-maha. Begitulah penekanan bahasa Arab dari sisi jumlah fi'liyah ataupun ismiyah. Bi khilafil lughatil aurobiyyati, menuntut penggunaannya berbeda bahasa-bahasa Eropa.
Ya. Fi khilafil lughatil Auropiyati, berbeda dengan bahasa-bahasa Eropa. Enggak akan ada bahasa Eropa yang modelnya kayak bahasa Arab. Ada ismiyah, ada fi'liyah. Masalan sebagai contoh. Kenapa bahasa Eropa? Fa'innal jumlata fiha, karena sesungguhnya kalimat di dalam bahasa-bahasa Eropa itu, kalimat di dalam bahasa-bahasa Eropa, la tangqasimu, tidak terbagi. Tidak terbagi ila ismiyatin, kepada jumlah ismiyah, wa fi'liyatin, dan jumlah fi'liyah. Enggak ada ismiyah, enggak ada fi'liyah, itu bahasa Eropa. Lalu adanya apa, Pak? Wa innama hiya, akan tetapi bahasa Eropa itu, wa innama hiya, akan tetapi bahasa Eropa itu, ismiyatun, hanya ismiyah saja. Ismiyatun, hanya ismiyah saja. Yataqaddamu, yang mendahului. Yataqaddamu, yang mendahului. Fiha, di dalam kalimat itu, jumlah itu, al-fa'ilu, fa'ilnya. Jadi pelakunya yang menjadi apa? Subjeknya. Yang menjadi pokok kalimatnya itu fa'il. Yaitu pelaku. Alal fi'li, membelakangkan fi'il. Indah belajar. Nah, indahnya itu belajarnya kan fi'il, jadi fi'ilnya belakangan. Gitu. Idham itu duduk di atas kursi singgasana. Idhamnya itu yang menjadi subjeknya, sedangkan duduknya di belakang. Ya kan? Ebah Suaibah tanamu alal firos. Ibu Ebah sedang tidur di atas tempat tidur. Nah, ebahnya itu yang menjadi pokok kalimat. Tapi dalam bahasa Arab bisa dua. Boleh ebah apa? Tanamu alal firos, boleh tanamu ebah alal firos. Maknanya sama, modelnya beda. Tapi penekanannya kalau jumlah ismiyah pada isimnya, kalau jumlah fi'liyah pada fi'ilnya. Luar biasa Ibu Bapak, bahasa Arab punya pola khusus yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain di dunia. Wala yataqaddamu fiha, tidak boleh mendahului. Wala yataqaddamu, tidak boleh mendahului fiha, di dalam kalimat itu. Fiha, di dalam kalimat itu, al-fi'lu, fi'ilnya. Fi'ilnya enggak boleh mendahului. Enggak boleh apa? Tidur Bu Ebah di atas tempat tidur. Enggak bisa. Ya kan? Enggak bisa. Illa fi halatin mahdudatin, kecuali dalam keadaan-keadaan yang terbatas. Kalaupun terjadi fi'ilnya didahulukan, maka hanya dalam kasus-kasus tertentu. Contohnya apa? Kasus tertentu yang membolehkan di luar kaidah. Ahamuha, yang terpenting adalah halatut dilalati alal mufajaah. Halatut dilalati alal mufajaah. Keadaan yang menunjukkan secara tiba-tiba. Mufajaah itu tiba-tiba. Ujuk-ujuk, keadaan yang menunjukkan tiba-tiba. Jadi biasanya orang dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian mau berjumpa, mau tabrakan nih, dari dalam ruangan sama orang yang baru mau masuk. Pas buka pintu, sama-sama lagi buka nih. Nah, maka seketika itu dadakan itu. Maka dalam kondisi seperti itu bisa saja kata kerjanya dahulu. Bisa fi'ilnya dahulu itu. Pergi kau. Nah, mestinya kamu pergi. Karena dadakan, maka pergi. Nah, itu kan pergi kamu. Nggak boleh dalam bahasa standar. Mestinya kamu pergi. Tapi karena dalam keadaan tiba-tiba, bisa saja. Karena tidak secara terencana. Atau wawuqu'il fi'li ala ghairin tidor. Wawuqu'il fi'li ala ghairin tidor.
terjadinya fi'il, terjadinya perbuatan ala ghairin tidorin, tanpa ditunggu-tunggu. Ya. Ala ghairi intidorin, tanpa harus ditunggu-tunggu. Begitulah bahasa-bahasa lain yang memang kondisinya sangat terbatas, sedangkan bahasa Arab itu luas, tak tertandingi oleh bahasa manapun di dunia. Amal lughatul arabiyyatu, adapun bahasa Arab itu loh, kama dzakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Sebagaimana yang telah kami sebutkan terdahulu, fal jumlatu, adanya kalimat, fal jumlatu, adanya kalimat, fiha, di dalam bahasa Arab, ismiyatun, ada kalanya ismiyah, menjadi khobar daripada fal jumlatu mubtada, ismiyatun menjadi khobar. Au fi'liyatun, atau fi'liyah. Ada ismiyah, ada fi'liyah. Walikullin, dan bagi masing-masing jumlah itu, walikullin, dan bagi masing-masing, min huma, dari kedua jumlah itu, min huma, dari keduanya, ismiyah dan fi'liyah, maksudnya maqamuha, ada posisinya, ya, maqamuha, ada posisinya, alladzi yatatallabu, yang menuntut, alladzi yatatallabu, yang menuntut, istimalaha, terhadap penggunaannya, istimalaha, terhadap penggunaannya. Maksudnya ya, tiap-tiap bentuk jumlah ismiyah ada penggunaan tersendiri. Jumlah fi'liyah ada penggunaan tersendiri. Penggunaannya standar dan juga muatannya khusus. Tadi kama qultu lakum qabla qalil, seperti yang baru saya katakan kepada ibu bapak baru saja. Qabla qalil itu artinya baru saja. Kalau ba'da qalil, sebentar lagi. Nah, ditulis ini. Masuk ke mufradat, ke istilah. Kemarin kan saya suruh nyiapin lembaran khusus kan? Ada berapa lembar untuk mufradat, ada beberapa lembar untuk mustalahat. Sekarang ya di lembar mustalahat. Ya, di lembar mustalahat, Pak Anil sudah sempat nanya sama Mbak Tri, kalau tak suruh nyiapin beberapa lembar untuk mufradat, sudah ya. Baik, sekarang ditulis di lembaran mustalahat. Ya, lembaran mustalahat. 1, qabla qalil. Qabla qalil. Baru saja. Terus nomor 2, ba'da qalil. Sebentar lagi. Ya, qabla qalil baru saja, ba'da qalil apa? Sebentar lagi. Jadi kalau misalnya uakhiru dirasatanal yauma ba'da qalil. Saya akan mengakhiri pelajaran kita hari ini sebentar lagi. Karena harus jalan menuju ke tempat saya akan berkhutbah dan Zoom di jalan untuk yang shift 2. Uakhiru dirasatana ba'da qalil. Itu penggunaan ba'da qalil. Tapi kama qultu lakum qabla qalil. Seperti yang kukatakan padamu baru saja qabla qalil, ya. Itu penggunaan qabla qalil dengan ba'da qalil. Jadi nanti dipraktekin tuh, ya, Pak Irmanto. Jadi misalnya sebentar lagi saya akan berangkat ke Surabaya. Adhabu ila Surabaya ba'da qalil. Baru saja saya nyampe dari Surabaya. Wasaltu min Surabaya qabla qalil. Baru saja saya nyampe dari Surabaya. Nah, begitu ya. Sebentar lagi saya akan makan bersama. Sebelum besok nggak boleh makan gini hari. Qabla qalil apa? Atanawalul futur ma'an li'annani ghadan la yusmahu apa? Al futur
fisobah. Nah, gitu. Silakan nanti dikembangkan sendiri sehingga setiap mendapat kosakata atau istilah-istilah Bapak Ibu praktekkan. Dengan begitu insya Allah akan langsung nyatu, connect, ya, nyambung sehingga tidak cepat berlalu. Kata Mbak Endah, jangan sampai kita mendapatkan istilah ini isi come, isi go, mudah datang, mudah pergi. Kita dapat, tapi habis itu lupa lagi, nggak ingat lagi, namanya mudah pergi. Isi come, isi go, kata Mbak Endah Juliastuti. Ya. Baik. Dan tadi wa'alaha dan namati terhadap pola ini, wa'alaha dan namati terhadap pola ini, najidu kita menjumpai. Menjumpai apa? Al-bayana al-Qur'aniyah, penjelasan Al-Quran. Kita menjumpai penjelasan Al-Quran fi binaihi terhadap bentuknya. Fi binaihi terhadap bentuknya at-ta'biriyyi yang berupa ungkapan. Kita menjumpai pola ungkapan penjelasan Al-Quran yang bagaimana? Yuqaddamul fi'lu, yuqaddamu, bentuknya mabni majhul. Yuqaddamu didahulukan al-fi'lu fi'ilnya. Fi'ilnya didahulukan. Idza kana al-hadisu ketika membicarakan. Idza kana al-hadisu ketika membicarakan. Membicarakan apa? Anil fi'li tentang fi'ilnya. Ungkapan Al-Quran yang membicarakan tentang fi'il, maka fi'ilnya didahulukan. Huwa al-muhimu, fi'il itulah yang penting. Huwa al-muhimu, fi'il itulah yang penting. Al-muhimu itu yang penting. Awil maksudu atau maksudnya. Awil maksudu atau maksudnya. Bil hadisi terhadap pembicaraan itu. Jadi ada penjelasan Al-Quran ketika menekankan kepentingan fi'il atau yang dimaksud adalah fi'il, maka susunannya dibentuk jumlah fi'liyah. Sehingga fi'ilnya didahulukan, fa'ilnya belakangan. Ah, benar Pak, mana buktinya? Wadzalika, yang demikian itu nahwu qaulihi ta'ala, seperti contohnya. Nahwu itu contoh sama dengan misal. Nahwu mudhaf, qauli mudhafun ilaih majrur. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti contohnya firman Allah Ta'ala. Al-Quran sudah menggunakan itu. Menyponsori jumlah fi'liyah berarti menekankan pada fi'ilnya. Mana Pak buktinya? Ini surah Atin. Laqad khalaqnal insana. Bukan, surah apa ini? Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ya. Surah Al-Mu'minun. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Wa laqad khalaqna, sungguh aku telah menciptakan. Khalaqna, jumlah fi'liyah. Khalaqna, khalaqa fi'il madhi. Ada qad. Qad yang nempel pada fi'il madhi menekankan makna benar-benar memiliki kekuatan hukum mutlak kalau dalam istilah ilmu hukum. Sungguh benar-benar aku telah menciptakan, Allah yang bilang nih, ditambah lagi sama lam taukid di awal kalimat. Lam yang ada pada kata laqad itu lamut taukid. Begitulah bahasa Arab menekankan makna dengan menggunakan huruf. Laqad, kok lamnya lam taukid. Qad nempel fi'il madhi juga menyatakan taukid. Ditambah lagi wawu istiqnaf. Walaqad, wawu istiqnaf juga menyatakan taukid. Ada 3 huruf taukid. Wawu, lam, dan qad. Berarti ini menyatakan benar-benar Allah menegaskan kepada kita
sungguh aku telah menciptakan. Bagaimana cara Allah menciptakan? Pola ciptaannya kayak apa sih? Modelnya itu luar biasa. Al-insana manusia. Coba Bapak Ibu berpikir. Allah menciptakan manusia. Cara menciptakannya kayak apa? Lawang dari air maniknya sang suami masuk ke dalam rahimnya sang istri. Lah kok beberapa pekan kemudiannya berubah menjadi apa? Darah. Setelah beberapa minggu berubah jadi daging. Setelah beberapa minggu apa? Ada diisi tulang belulang di dalam daging. Kemudian dibentuk tubuh. Ada organ kepala, organ perut, organ kaki. Coba tanpa menggunakan apa? Ciplaan. Modelnya nggak ada. Dan kita nggak merasa. Tahu-tahu kok berubah. Coba bagaimana Allah membentuk. Kepala terus berubah lagi tuh. Ada beberapa bagian. Ada kupingnya, ada mukanya, ada rambutnya. Mukanya sendiri ada beberapa bagian. Ada mata, ada alis, ada hidung, ada bibir, ada mulut. Mulut ada beberapa organ. Ada bibir, ada gusi, ada gigi, ada lidah. Coba. Ya kan? Nah, ke bawah. Tubuh, ada tangan. Tangan ada organnya lagi, ada jari-jari. Jari-jarinya ada organ lagi, jari ibu. Jari bapak nggak ada ya, jari ibu ya. Telunjuk, tengah, manis, kelingking. Masing-masing jari ada bagiannya, ada kuku. Oh, coba tuh. Jari-jarinya kok begini tuh, nggak kayak jari-jari macan. Kalau jari-jari macan gimana tuh? Istri nakal, suaminya apa itu? Nah. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqna. Jadi khalaqnya Allah itu bagaimana coba? Pulang dari belajar, yang masih punya anak kecil, bayi atau cucu, lihat coba. Jari-jarinya indah, halus. Ya kan? Kemudian juga mukanya, alisnya. Ada yang mirip bapaknya, ada yang mirip ibunya, ada yang nggak mirip sama sekali. Tapi jangan dicurigai, ini datang dari mana ini bayi, kok nggak ada apa contoh-contoh acan dari bapak maknya, jangan gitu, nanti muncul suudzon bahkan. Jadi bagaimana kholako? Ini kata-kata kholakna, jumlah fi'liyah. Jadi pada ayat ini menekankan kehebatan fi'ilnya, kholaknanya itu loh. Nggak percaya, masih belum connect, coba ngaca, Bapak Ibu ngaca di depan kaca. Bagaimana cara Allah menciptakan kok bisa mukanya beda-beda ya? Coba mukanya Bu Suparmi, begitu mukanya Bu Romzah, begitu. Ya kan? Mukanya Pak Herlan beda lagi. Coba kalau Pak Nil sama Mbak Tri sama. Bingung nanti, mana yang suami, mana yang istri. Coba deket Mbak Tri. Ah, sama nggak kira-kira? Enggak. Tuh. Wes. Besok nggak boleh gitu lagi, udah puasa ya. Nah, kasihan tuh, Ibu Endah tuh. Nah, jadi kita ngaca bagaimana kholakna. Al-insan min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Jadi saripati tanah itu Allah berikan kepada manusia melalui bapak, melalui air mani, air sperma. Coba air mani, ini kan sulalatin min tin, maka unsurnya air mani ada unsur tanah. Dan manusia secantik, setampan apapun mesti ada daki, karena daki itu dari tanah. Coba Bu Aan mandi 10 kali sehari semalam, tarik keringetan, ada tanahnya enggak itu? Ada pasti. Itu Endah walaupun cantiknya kayak begitu. Olahraga, olah keringat. Kira-kira keringatnya bau apa enggak? Ayo, Miss Universe tanya tuh. Keringetan pasti ada unsur tanah.
Karena memang itulah kebesaran Allah. Nah, gitulah. Allah menciptakan manusia dari saripati tanah. Nah, bagaimana penjelasannya? Naktafi ilahuna, ya. Kama qultu lakum qabla qalil. Karena saya jam 9 harus sudah jalan. Ya. Zoom shift kedua di jalan karena ada jadwal khutbah di Kalibata. Khawatir terlambat. Nggak lucu dong. Ustadznya belakangan. Nyampe di sana udah selesai sholat kan gitu. Makanya untuk hari Jumat memang kita berakhir maksimal jam 9. Maksimal. Ya. Insya Allah naltaqi maratan ukhra yaumal isnain fil usbu'il qadim khilala Ramadan. Syukran lakum ya ikhwah ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Nas'alullaha ayyuwaffiqana jami'an wa yusibana thawaban qayyima wa ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah wa zawjan sholihah wa zawjatan sholihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma yassir lana ziyarata Makkahal Mukarramah wal Madinatul Munawwarah li adai fariidatil haji wal umrati wa ziyarah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu. Kalau mau dilanjutkan